Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novik Andriana. Saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang pengendalian sosial, ya. KD 3.3 tentang menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Baik, kita mulai. Pengertian pengendalian sosial. Jadi pengendalian sosial adalah cara yang digunakan untuk menertibkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk mewujudkan keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. Selanjutnya, tentang jenis-jenis pengendalian sosial. Yang pertama, ada jenis pengendalian sosial formal, yaitu jenis pengendalian sosial yang dijalankan melalui lembaga-lembaga formal. Di antaranya ada lembaga kepolisian, ada lembaga kejaksaan dan pengadilan, gitu ya. Jadi lembaga formal ini adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan sosial. Contohnya, kalau misalkan ada kasus tentang tawuran antar pelajar, maka harus diselesaikan di lembaga kepolisian. Atau contoh lain, ada kasus pencurian, nah itu bisa diselesaikan di kepolisian. Selanjutnya, yaitu tentang pengendalian sosial non formal. Jadi, bentuk pengendalian sosial non formal ini adalah pengendalian sosial yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat melalui lembaga adat. Lembaga adat terdiri dari tokoh-tokoh adat, tokoh yang dituakan, atau serta pemuka agama. Contoh, kalau misalkan ada kasus tawuran antar pelajar, maka kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bisa mengundang tokoh-tokoh yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan, misalkan di tokoh pemuka agama atau tokoh-tokoh yang dituakan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat pengendalian sosial. Yang pertama, preventif, yang kedua represif, yang ketiga gabungan, dan yang keempat koersif. Sifat yang pertama yaitu preventif. Jadi preventif ini adalah bentuk pengendalian sosial yang dijalankan sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya misalkan di sekolah, pihak sekolah membuat atau memasang CCTV di setiap sudut sekolah yang bertujuan untuk memantau aktivitas siswa agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial. Yang kedua, represif. Represif adalah bentuk pengendalian sosial yang digunakan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sosial. Contohnya misalkan rehabilitasi narkoba bagi mereka yang ketergantungan obat-obatan terlarang, ya. Yang ketiga yaitu gabungan. Bentuk gabungan ini adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengendalikan masyarakat yang memang sulit untuk diselesaikan masalahnya. Contohnya misalkan penertiban PKL pedagang kaki lima. Misalkan upaya yang pertama pemerintah dengan cara preventif, dengan cara ajakan tanpa paksaan, tapi karena tidak merespon misalkan PKL itu, maka bisa diselesaikan dengan cara represif, yaitu dengan cara bentuk pencegahan setelah terjadi. Kalau misalkan cara itu tidak berhasil, maka digunakan cara koersif, yaitu dengan cara paksaan, ya. Cara paksaan agar PKL tersebut bisa menuruti atau mengindahkan
aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh hukum formal. Selanjutnya, cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama ada teguran, ya. Jadi teguran ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang sifatnya ringan. Contoh lain misalkan seorang anak makan dengan cara tangan kiri, maka itu tidak diperbolehkan dalam nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka bentuk pengendalian sosialnya yaitu dengan cara ditegur, yang bertujuan untuk menertibkan tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang. Yang kedua, dengan gosip, ya. Jadi bentuk pengendalian sosial dengan gosip ini adalah, contohnya misalkan ada salah satu perempuan di dalam lingkungan masyarakat yang sering keluar malam. Karena tindakan-tindakan itu ketahuan oleh masyarakat, akhirnya perempuan itu digosipkan, yang bertujuan agar perempuan itu tahu dirinya digosipkan oleh masyarakat sehingga menjadi malu atau jera gitu ya. Akhirnya dia mengendalikan diri agar tidak keluar malam. Dan selanjutnya pengucilan. Bentuk pengendalian sosial pengucilan ini adalah bentuk pengendalian sosial yang cara diasingkan dalam kehidupan masyarakat. Diasingkan di sini yaitu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan, ya, atau devian. Ya. Devian itu istilahnya yaitu orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial. Selanjutnya yaitu intimidasi. Intimidasi di sini yaitu berupa penekanan. Penekanan yang dimaksud yaitu cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat agar orang itu menjadi jera, ya. Bisa dengan cara teguran yang sifatnya penekanan atau sedikit memaksa. Ya. Selanjutnya bentuk pengendalian kompulsi atau cara memaksa. Jadi bentuk pengendalian kompulsi ini adalah bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara memaksa agar masyarakat itu tidak mengulangi penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya ia lakukan. Dipaksa untuk berubah. Dan bentuk pengendalian yang terakhir yaitu verpasi. Verpasi yaitu bentuk pengendalian sosial dengan cara penanaman norma secara berulang-ulang. Di dalam masyarakat, bentuk pengendalian ini adalah dengan cara menasihati. Contohnya, misalkan ada salah satu anak yang sering melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial, mencuri misalkan. Nah, bentuk pengendalian sosialnya yaitu dengan cara verpasi, yaitu dinasehatin setiap waktu, setiap hari agar selalu ingat, yang bertujuan anak itu agar tidak melakukan penyimpangan atau mencuri lagi. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian sosial. Jadi fungsi pengendalian sosial yang pertama yaitu mengembalikan masyarakat kepada kepatuhan terhadap nilai dan norma sosial. Jadi fungsi ini yang bertujuan sebagai kontrol sosial. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu mewujudkan keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. Jadi fungsi ini yaitu bertujuan untuk menertibkan kondisi masyarakat agar stabil dari berbagai masalah-masalah sosial atau dari berbagai masalah penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak menuruti norma atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu mencegah dan mengurangi perilaku menyimpang. Jadi sudah jelas fungsi ini adalah fungsi untuk mencegah agar masyarakat itu melakukan pencegahan terhadap berbagai masalah-masalah atau bentuk pelanggaran-pelanggaran masalah sosial. Terima kasih, sekian untuk materi pengendalian sosial ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.